Halo semuanya, perkenalkan nama saya Claudia Iramotu dari Program Studi Matematika PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pendidikan yang memerdekakan yang berkaitan dengan nilai Ki Hajar Dewantara dalam kurikulum Merdeka. Pada materi sebelumnya, kita telah melihat perjalanan pendidikan Indonesia dimulai dari pendidikan di zaman kolonial hingga pendidikan saat ini, serta kontribusi besar Ki Hajar Dewantara dalam perjalanan pendidikan Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara menjadi dasar pada pendidikan di Indonesia. Yuk, mari kita simak bersama. Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Banyak pemikiran-pemikiran dari beliau yang masih tertanam dan menjadi dasar bagi pendidikan di Indonesia hingga saat ini. Mulai dari pendidikan yang menuntun, sistem Among, budi pekerti, serta kodrat alam dan kodrat zaman. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu bukan untuk memaksa, tetapi untuk menuntun. Guru berperan sebagai pembimbing yang selalu menuntun peserta didik berkembang sesuai potensi masing-masing, tidak mengekang tetapi mengarahkan mereka untuk berkembang sesuai dengan karakter dan cara mereka masing-masing. Itulah yang disebut dengan sistem Among. Guru mengasuh dan membimbing peserta didik dengan kasih sayang, serta memberikan kebebasan kepada peserta didik, namun tetap bertanggung jawab. Ada juga yang namanya kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kita harus mengikuti perkembangan zaman, namun tetap berlandaskan pada nilai-nilai lokal dan budaya yang ada pada daerah kita. Misalnya, kodrat zaman saat ini yang menekankan pada keterampilan abad 21 seperti creativity, collaboration, critical thinking, dan communication. Di sisi lain, kodrat alam juga mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan sosial budaya di antara sesama. Karena peserta didik di Indonesia Barat, Indonesia Tengah, hingga di Indonesia Timur tentu memiliki karakter yang beragam. Beliau juga mengingatkan kepada kita bahwa pendidikan dengan perspektif global tetap harus mengutamakan kearifan lokal. Artinya bahwa pengaruh dari luar perlu disaring agar sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir adalah konsep budi pekerti. Bagi Ki Hajar Dewantara, budi pekerti bukan sekadar akhlak atau perilaku, tetapi juga keseimbangan antara pikiran, perasaan, dan kemauan. Beliau menekankan bahwa keluarga adalah tempat pertama dan utama untuk menumbuhkan budi pekerti. Di dalam keluarga, anak belajar berinteraksi, belajar dari teladan, serta membangun kesadaran diri dan sosialnya. Prinsip-prinsip Ki Hajar Dewantara ini sangat relevan dengan penerapan kurikulum Merdeka. Salah satu contohnya yaitu kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Misalnya, dengan tema budaya, peserta didik diajak untuk membuat karya seni berupa tarian daerah
seperti tarian likurai, juga membuat aksesoris yang akan dikenakan saat likurai. Kegiatan ini menjadi ruang yang pas untuk menggabungkan pendidikan yang menuntun dan sistem AMON. Guru memberikan arahan dasar, tetapi peserta didik diberi kebebasan untuk memilih tarian dari daerah mana, juga memilih bahan dan desain yang sesuai dengan kreativitas mereka. Dalam proses ini, nilai budi pekerti juga berkembang saat mereka bisa menghargai budaya dan juga bisa bekerja sama di dalam kelompok. Lalu, prinsip kodrat alam dan kodrat zaman terlihat saat peserta didik memilih bahan aksesoris yang ramah lingkungan atau mendaur ulang. Hal ini mengajarkan kepedulian pada lingkungan sekaligus menghargai budaya lokal. Jadi, dengan kurikulum merdeka, kita dapat menghidupkan kembali nilai-nilai Ki Hajar Dewantara secara kontekstual dan yang relevan bagi generasi masa kini. Sebagai guru, kita tentu punya peran penting untuk menerapkan pemikiran mulia dari Ki Hajar Dewantara pada pembelajaran di sekolah dengan cara kita masing-masing. Kesimpulannya, pendidikan kita saat ini masih sangat terinspirasi dari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Maka, sebagai calon guru, saya berusaha untuk mengambil pembelajaran dari beliau untuk membimbing peserta didik agar tidak hanya berpengetahuan, tetapi juga harus berkarakter dan mandiri.